terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam upaya menanamkan kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas sejak usia dini, Ditlantas Polda Kalimantan Timur kembali menggelar program Polisi Sahabat Anak atau Polsanak. Kegiatan ini menjadi sarana edukasi sekaligus membangun kedekatan antara polisi dan generasi muda. Ditlantas Polda Kalimantan Timur melalui Subdit Kamsel kembali melaksanakan program Polisi Sahabat Anak sebagai upaya menanamkan kesadaran dan juga kedisiplinan berlalu lintas sejak usia dini. Lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, jalan pelan-pelan. Ditlantas Polda Kalimantan Timur melalui Subdit Kamsel kembali melaksanakan program Polisi Sahabat Anak atau Polsanak di SD Patra Dharma 3 Balikpapan, Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kaltim Kompol Ropi SH bersama personil Subdit Kamsel. Para pelajar diberikan edukasi tentang pentingnya mengenal dan mematuhi aturan lalu lintas sejak usia dini. Menggunakan pendekatan edukatif, komunikatif, dan humanis, personil Ditlantas berinteraksi langsung dengan para siswa. Edukasi diberikan mengenai perilaku aman saat berada di jalan raya, mulai dari berjalan kaki, menyeberang jalan, hingga saat menggunakan kendaraan bersama orang tua. Para siswa juga diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas sejak dini, di antaranya dengan membiasakan diri bersikap disiplin, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta selalu mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Kaltim Kompol Ropi SH menyampaikan, edukasi lalu lintas sejak usia dini menjadi langkah penting dalam membentuk karakter anak yang disiplin dan peduli terhadap keselamatan. Kehadiran polisi di lingkungan sekolah juga tidak hanya untuk memberikan edukasi, namun sekaligus membangun komunikasi positif dan kedekatan antara Polri dengan generasi muda. Melalui program Polisi Sahabat Anak, Ditlantas Polda Kaltim terus berkomitmen menghadirkan edukasi lalu lintas yang menyenangkan dan mudah dipahami anak-anak. Edukasi sejak dini diharapkan mampu membentuk kebiasaan positif serta melahirkan generasi muda yang disiplin dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah, Kapolres Bondowoso memimpin langsung kerja bakti membersihkan Masjid An-Nur di lingkungan Mapolres Bondowoso. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian personil terhadap lingkungan. Kapolres Bondowoso memimpin langsung kegiatan kerja bakti membersihkan Masjid An-Nur yang berada di lingkungan Mapolres Bondowoso. Kegiatan diikuti oleh para pejabat utama dan seluruh personil Polres Bondowoso. Sejak pagi hari, personil bahu-membahu membersihkan seluruh area masjid. Pembersihan meliputi ruang utama salat, penyedotan debu karpet, tempat wudhu, toilet, hingga halaman dan lingkungan sekitar masjid. Dengan membawa berbagai peralatan kebersihan, personil tampak bersemangat merapikan setiap sudut tempat ibadah. Suasana gotong royong terlihat saat seluruh personil bekerja sama tanpa memandang jabatan. Kapolres Bondowoso menyampaikan kegiatan tersebut bukan sekedar agenda rutin, namun merupakan wujud kepedulian bersama terhadap kenyamanan sarana ibadah. Kebersihan masjid diharapkan dapat memberikan rasa nyaman dan menunjang kekhusyukan personil maupun masyarakat yang melaksanakan ibadah di Masjid An-Nur. Kerja bakti ini menjadi sarana menanamkan nilai gotong royong, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan di internal kepolisian. Melalui kegiatan kebersihan yang dilaksanakan secara berkala, Polres Bondowoso berkomitmen terus menjaga sarana dan prasarana di lingkungan kepolisian agar tetap bersih, rapi, dan nyaman. Dari Humas Polres Bondowoso Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Kalsel meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebanyak 61 jembatan menjadi bagian dari program tersebut. Meliputi 22 jembatan telah selesai dibangun dengan progres 100%, 5 jembatan sedang dalam proses pengerjaan, dan 34 jembatan berada dalam proses pengadaan. Selain di Banjarbaru, pembangunan jembatan merah putih presisi juga menjangkau beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan termasuk Tanah Laut, Tambanio, Balangan, dan Tabalong.
Seluruh pengerjaan jembatan berjalan lancar berkat kolaborasi antara Polda Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten kota, serta dukungan teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat. Jembatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi dan sinergi antar instansi demi kesejahteraan masyarakat. Warga diimbau agar bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas jembatan tersebut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan hingga generasi mendatang. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Syahar Diantono memberikan pengarahan kepada personil reserse Polda Kepulauan Riau untuk memperkuat integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Dalam arahannya, Kabar Reskrim menekankan bahwa setiap personil memiliki amanah dan kewenangan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kewenangan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Khusus terkait narkoba dan perjudian, Kabar Reskrim memberikan penekanan agar seluruh personil tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ia menegaskan anggota Polri harus menjadi contoh bagi masyarakat dan tidak menjadi bagian dari persoalan yang justru menjadi objek penegakan hukum. Kabar Reskrim mengajak personil reserse Polda Kepri untuk menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, mematuhi aturan dan kode etik profesi, serta senantiasa memberikan pengabdian terbaik dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Di Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.